didapatkan melalui kepala yang di atas. Pengetahuan tidak didapatkan dengan kesombongan. Namun pengetahuan didapatkan dengan kesabaran. Pengetahuan didapatkan dengan latihan dan kerja keras. Saat kita sudah memiliki value dan kesadaran diri, kita akan mudah untuk memecahkan masalah. Kita akan mudah untuk dapat melakukan inovasi. Dan dengan penggunaan TIK, teknologi informasi dan komunikasi, akan makin memudahkan poin 1 dan poin 5 kita, produk inovasi kita, untuk disebarkan, untuk dinikmati oleh banyak orang. Seperti misalnya dengan sederhana, jika Bapak Ibu membuat satu produk atau suatu inovasi dengan menggunakan Microsoft Suite, Bapak Ibu bisa menyebarkan link tersebut yang bisa diakses oleh banyak orang di seluruh dunia jika memiliki link tersebut. Ini menandakan bahwa penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di era abad ke-21 ini sangatlah penting. Sekarang kita masuk ke dalam materi utama kita tentang mengembangkan keterampilan kolaborasi untuk siswa. Secara tidak langsung, pengantar tadi menandakan atau menunjukkan bahwa betapa pentingnya kolaborasi. Betapa pentingnya kita harus mengajarkan kolaborasi. Namun yang menjadi pertanyaan atau sebab ini menjadi penting adalah sebenarnya apa sih itu kolaborasi? Apakah kerja kelompok di sekolah sudah termasuk dalam kolaborasi? Atau jangan-jangan ada satu atau dua hal yang menggugurkan itu menjadi dia bukan sebagai kolaborasi? Nah, kita akan membahas lebih lanjut terkait apa itu kolaborasi melalui sudut pandang ITL yang telah dikembangkan oleh Microsoft Educator tersebut. Kembali lagi, saya ucapkan selamat datang Bapak Ibu. Selamat datang dalam pembelajaran mengembangkan keterampilan kolaborasi siswa. Dan hari ini kita akan coba untuk berdiskusi bersama, mempelajari beberapa topik bersama, dan mari kita mulai dengan melihat deskripsi dan pelatihan dari tujuan dari pelatihan ini. Nah, mari kita lihat deskripsi tersebut. Nah, ini adalah deskripsinya. Materi dalam kegiatan pelatihan ini mencakup beberapa pertanyaan. Pertanyaan antara lain seperti, apa gagasan besar atau ide dasar kolaborasi dalam pembelajaran? Apa komponen utama dalam kolaborasi? Bagaimana pemanfaatan kolaborasi dalam proses pembelajaran? Dan kita akan mempertanyakan lebih lanjut tentang sebenarnya apa sih itu kolaborasi? Bagaimana nanti satu tindakan atau kegiatan bisa disebut sebagai kolaborasi? Lalu apa sih komponen dari kolaborasi? Bagaimana pemanfaatan kolaborasi? Nah, mungkin kita bisa mulai dari pertanyaan, apa itu kolaborasi? Apa komponen utama dari kolaborasi? Secara sadar, kita akan berkolaborasi karena kita saling membutuhkan. Dan secara dasar, kebutuhan ini adalah sifat alamiah manusia. Dan bahkan, sebagai entitas yang jauh lebih besar, suatu negara tetap berkolaborasi, menjalin hubungan kerjasama, menjalin hubungan diplomatik dengan negara lain. Hal ini menandakan bahwa kita sebagai manusia sangat perlu untuk berkolaborasi. Sangat perlu untuk berkolaborasi. Dan pemanfaatan kolaborasi dalam pembelajaran itu sangat penting, Bapak Ibu. Banyak sekali riset yang dikembangkan karena melakukan kolaborasi. Baik itu lintas ilmu, yang nanti akan kita kenal dengan konstruksi pengetahuan atau satu bidang. Namun sangat jarang saat ini kita lihat penelitian yang hanya diisi oleh satu penulis paper, yang dilakukan oleh hanya satu orang. Zaman mungkin telah berubah. Sangat banyak kolaborasi yang telah berhasil menciptakan banyak hal untuk saat ini. Penemuan-penemuan besar lahir dari kolaborasi. Hal-hal besar semuanya lahir dari kolaborasi. Saat kita menolak untuk berkolaborasi,
kita telah menolak untuk membantu diri kita sendiri. Kita telah menolak untuk melangkah lebih maju. Dan kita menolak untuk melangkah lebih jauh ke depan. Ada istilah yang cukup menarik dan cukup sederhana, namun cukup menyentuh untuk membuka kelas ini. Jika kita ingin berjalan lebih cepat, maka berjalanlah sendirian. Namun jika kita ingin berjalan lebih jauh, maka berjalanlah bersama. Jika kita ingin berjalan lebih jauh dalam banyak artian, maka kita harus berjalan bersama. Kita harus berkolaborasi dengan yang lain. Kita harus membantu yang lain. Saat kita membantu yang lain, saat kita membantu orang lain, kita telah membantu diri kita sendiri. Nah, kita mulai masuk ke dalam hal spesifik dalam topik ini. Apa sih dimensi dari kolaborasi yang akan kita lihat nanti? Di antaranya adalah siswa bekerja dalam kelompok atau berpasangan. Lalu nanti siswa akan berbagi tanggung jawab. Lalu siswa akan membuat keputusan substansif bersama. Mereka akan saling bergantung satu sama lain. Dan 4 poin ini, 4 dimensi kolaborasi ini sangat penting. Sangat penting. Jika mereka tidak bekerja dalam kelompok atau berpasangan, maka mereka tidak bisa disebut sebagai kolaborasi. Jika mereka atau siswa bekerja dalam kelompok atau berpasangan, namun mereka tidak berbagi tanggung jawab, maka level dari kolaborasinya adalah 1 atau rendah. Jika mereka bekerja dalam kelompok atau berpasangan dan mereka saling berbagi tanggung jawab, maka level kolaborasinya naik. Rubrik level kolaborasinya naik. Dan ketika mereka membuat keputusan substantif yang secara bersama, maka levelnya pun naik lagi. Dan yang terakhir, jika mereka saling bergantung satu sama lain, maka levelnya berada di angka 5. Maka pekerjaan mereka saling bergantung. Secara sederhana dapat kita ilustrasikan bahwa bayangkan sebuah riset sederhana, eksperimen laboratorium, sebagai dimensi rubrik kolaborasi. Setidaknya ada 3 orang dalam aktivitas ini. Yang pertama, melakukan eksperimen. Yang kedua, membuat data hasil pengamatan. Dan yang ketiga, membuat analisis dari percobaan. Pekerjaan mereka saling bergantung. Yang A bergantung dengan yang B, yang B juga bergantung dengan yang C. Ya, di mana C juga bergantung dengan B, dan B bergantung dengan yang A. Artinya, jika salah satu dari mereka saja tidak mengerjakan atau membuat pekerjaan mereka, di mana mereka memiliki tugas spesifik masing-masing, namun tetap bekerja dalam tim, maka sudah bisa dipastikan bahwa project itu atau kolaborasi itu tidak berhasil. 4 dimensi ini sangat penting, dan ini akan menjadi dasar dari pertanyaan yang akan diujikan ke Bapak Ibu untuk lulus dalam ujian Microsoft Certified Educator. Pertanyaan-pertanyaan seperti ini yang menggunakan dimensi dan rubrik menjadi pertanyaan-pertanyaan dasar yang akan sering ditanyakan. Nah, mari kita lihat sekarang tujuan dari pelatihan pada hari ini. Apa sih outcome pelatihan ini? Yang pertama adalah membantu untuk memahami apa yang dimaksud dengan kolaborasi. Lalu yang kedua, pendidik dan siswa mampu untuk berkolaborasi, tentunya secara efektif. Yang ketiga, tentu membantu merancang kegiatan pembelajaran di mana siswa dapat mengembangkan keterampilan kolaborasi. Nah, ini adalah mind map kita, di mana kita akan membahas tentang kolaborasi.
ada 4 gagasan besar tentang kolaborasi. Yang pertama adalah bekerja sama. Mereka harus bekerja dalam tim atau berkolaborasi. Lalu yang kedua adalah mereka memiliki tanggung jawab yang bersama. Yang ketiga, mereka membuat keputusan substantif. Dan yang keempat, mereka bekerja secara interdependen. Mereka memiliki pekerjaan yang terpisah namun saling bergantung. Lalu yang kedua, nanti kita akan bahas tentang komponen utama dari kolaborasi. Yang ketiga adalah praktik atau contoh kolaborasi. Dan yang keempat adalah rubrik pohon keputusan, decision tree, dan juga rubrik dari kolaborasi. Mari kita masuk ke dalam 4 gagasan besar dari kolaborasi. Nah, kita mungkin mulai dari pertanyaan besarnya dulu. Sudahkah kita melakukan kolaborasi dengan efektif? Atau mungkin kita mulai mengajukan pertanyaan yang jauh lebih filosofis. Kira-kira menurut Bapak Ibu, apa itu kolaborasi? Mungkin boleh open mic atau boleh di chat. Kolaborasi dilakukan baik itu per orang, entitas, organisasi, atau lainnya dengan tujuan yang spesifik untuk menyelesaikan suatu masalah secara bersama dengan tujuan untuk mencapai visi bersama atau untuk menyelesaikan suatu tugas atau mencapai tujuan secara bersama. Maka kolaborasi sudah dipastikan memiliki tujuan yang spesifik untuk mencapai visi bersama, menyelesaikan tugas bersama, atau mencapai tujuan bersama. Oke. Nah, pertanyaannya sekarang, sudahkah kita melakukan kolaborasi dengan efektif? Mungkin ini bisa jadi refleksi. Menurut Bapak Ibu, sudahkah kita berkolaborasi? Atau mungkin Bapak Ibu, apakah sudah berkolaborasi dengan efektif? Ini ada chat, kita lihat dulu. Iya, ada dari tambahan juga dari Bu Tri Ayu. Kolaborasi juga adalah untuk keberhasilan dan keuntungan bersama. Jadi kita melakukan kolaborasi untuk mendapatkan keuntungan atau keberhasilan secara bersama. Lalu poin kedua dari gagasan besar kita adalah siswa berkesempatan untuk melakukan berkolaborasi satu sama lain. Namun, pertanyaannya, sudahkah siswa berkolaborasi satu sama lain dalam proses pembelajaran? Jadi banyak jawabannya ada kolaborasi adalah kerjasama. Dari Bu Rika juga, menurut saya dari Pak Profi Jentias Hulu, kolaborasi adalah kerjasama. Dari Bu Rika, menurut saya kolaborasi adalah proses bekerja sama antara 2 orang atau lebih untuk mencapai tujuan atau visi bersama atau menyelesaikan masalah bersama-sama. Jadi kita sepakat bahwa kolaborasi adalah yang dilakukan secara bersama untuk tujuan bersama, baik itu visi, tugas, ataupun masalah yang ingin diselesaikan secara bersama. Nah, juga seperti kata Pak Saiful Effendi, kolaborasi adalah kemampuan suatu tim dalam membuat kesepakatan bersama. Nah, jika dalam satu tim pekerjaan tersebut didelegasikan atau hanya dikerjakan secara aktif oleh satu orang, oleh ketua kelompok misalnya, dan anggota dari kelompok tersebut hanya mengikuti pendapat dari sang ketua, apakah kegiatan tersebut termasuk dalam kolaborasi yang efektif? Tentu jawabannya tidak. Karena peserta atau anggota kelompok tersebut tidak memiliki job desk atau tugas spesifik untuk dilakukan. Tidak terjadi partisipasi aktif di sana. Lalu gagasan besar yang kedua, siswa berkesempatan untuk berkolaborasi satu sama lain. Namun,
Sudahkah siswa berkolaborasi satu sama lain dalam proses pembelajaran? Proses pembelajaran mungkin melibatkan banyak hal, diantaranya adalah siswa. Namun, apakah mereka, siswa juga, berkolaborasi untuk membangun pemahaman bersama, membuat suara mereka didengar, dan mampu melakukan perubahan dalam lingkungan mereka? Kita masih punya pertanyaan yang lain. Jadi, apa artinya berkolaborasi? Dan apa bentuknya dari kolaborasi? Jadi, kita udah jawab tentang kolaborasi. Intinya adalah untuk mencapai sesuatu secara bersama dan dilakukan secara bersama. Dan pertanyaan yang terakhir, keterampilan apa yang kita butuhkan untuk dapat terlibat dalam kolaborasi yang efektif? Nah, menurut Bapak Ibu, keterampilan apa sih yang yang dibutuhkan sebagai prasyarat untuk memiliki keterampilan kolaborasi? Di mana menurut ITL, keterampilan pertama dan paling penting yang harus dimiliki oleh siswa untuk bisa mempersiapkan karir di masa depan adalah kolaborasi. Sangat banyak sekali istilah bahwa networking itu penting saat ini. Gimana sangat banyak sekali untuk sukses kita harus memiliki networking. Istilahnya mungkin membangun networking untuk karir masa depan yang gemilang dan lain-lain. Dan itu adalah bagaimana kita bisa menempatkan diri kita sebagai individu untuk bisa berkontribusi dan berkolaborasi dengan kelompok atau individu lain. Nah, pertanyaannya adalah, keterampilan apa yang kita butuhkan untuk dapat terlibat dalam kolaborasi yang efektif? Bagaimana nih menurut Bapak Ibu? Keterampilan apa yang dibutuhkan? Nah, kita mulai masuk ke dalam introduction-nya. Dunia kerja saat ini kita bisa bilang cukup chaos ya, atau mungkin itu udah chaos dari lama, dan mungkin semakin kompleks karena banyaknya jumlah manusia yang bertambah. Oke, dari Pak Bermanhut Simbolon. Jadi, apa sih yang kita butuhkan keterampilannya? Salah satunya adalah keterampilan, kata Pak Bermanhut, mau menerima pendapat orang lain. Kata Pak Saiful, keterampilan manajerial. Nah, mungkin nanti kata Bapak Ibu yang lain apa nih? Kita mulai masuk dulu ke introduction-nya, sambil kita akan pikir-pikir kira-kira keterampilan apa yang paling penting untuk dapat berkolaborasi. Karena dunia dan dunia kerja saat ini semakin kompleks, masalah tersebut tidak akan bisa terselesaikan apabila diselesaikan secara individu. Hanya satu orang. Dibutuhkan kerjasama yang efektif, yaitu kolaborasi. Dari Bu Ika, keterampilan komunikasi. Bapak Ibu kalau masih di tahun mungkin era 70-an, pernah dengar lagunya Hey Jude ya, cukup viral kan, yang Hey Jude, bla bla bla. Kerjasama dari Bu Hotmin. Ada satu bagian lirik yang menarik di sini. Dalam bahasa Indonesianya, dia bilang bahwa jangan bodoh dengan meletakkan beban pundak dunia di bahumu sendiri. Artinya, saat kita ingin mengubah dunia, sangat menggebu-gebu mungkin kita ingin mengubah dunia, mungkin kita tidak akan mampu mengubah sesuatu yang dunia itu. Karenanya, saat kita ingin mengubah dunia atau mengubah apapun itu, yang pertama yang harus kita lakukan adalah dengan mengubah diri kita sendiri. Maka keterampilan selanjutnya yang dibutuhkan adalah tadi regulasi diri. Dan keterampilan apa sih yang penting? Jadi keterampilan ini adalah keterampilan cukup kompleks. Keterampilan apa yang penting? Keterampilan yang banyak. Jadi karena orang bekerja sama secara banyaknya lintas, misalnya saat ini ya kita bisa bilang
bekerja lintas waktu, benua, budaya, bahkan adat dan lain-lain. Jadi dengan banyaknya ini kita perlu untuk mencapai satu kemampuan yang memungkinkan kita untuk bisa berkolaborasi secara efektif. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana sih kita bisa membantu mereka untuk memiliki keterampilan yang cukup banyak tadi. Di antaranya adalah menurut Pak Bernaut bisa menerima pendapat orang lain. Menurut Pak Saiful memiliki keterampilan manajerial. Menurut Bu Rika memiliki keterampilan komunikasi. Menurut Bu Hotmin memiliki keterampilan kerjasama. Menurut Bu Tri Ayu harus memiliki keterampilan memahami berbagai perspektif dan keterampilan dalam mengelola prioritas dari semua orang dalam kelompok. Dan menurut Pak Providenta Hulu, keterampilan salah satunya adalah menyelesaikan masalah secara bersama-sama. Dan keterampilan itu tentu sangat banyak, hanya untuk berkolaborasi. Tidak hanya komunikasi, tapi juga bagaimana kita bisa memahami orang lain. Tidak hanya keterampilan manajerial, tapi bagaimana kita bisa mengelola prioritas dan perspektif yang banyak. Juga ada sosial emosional, dan mungkin bahkan banyak-banyak yang lain. Nah, kira-kira bagaimana sih kita mempersiapkan siswa kita untuk pengalaman atau keterampilan yang perlu banyak hanya untuk kolaborasi? Nah, tadi kita udah bilang tuh kalau kolaborasi dilakukan secara bersama-sama. Lalu, sebenarnya apa sih artinya kolaborasi? Lalu, pertanyaan berikutnya mungkin muncul lagi. Komponen apa saja sih yang diperlukan untuk berkolaborasi secara efektif? Nah, di sini kita bisa bilang bahwa keterampilan seperti termasuk negosiasi, resolusi konflik, kesepakatan tentang apa yang harus dilakukan, pembagian tugas, mendengarkan ide-ide orang lain, dan integrasi ide menjadi satu kesatuan yang koheren adalah komponen-komponen atau keterampilan-keterampilan lain yang mungkin belum kita tuliskan yang perlu untuk disiapkan untuk ada agar kita bisa berkolaborasi secara efektif. Jadi kita juga perlu kemampuan negosiasi ternyata untuk bisa berkolaborasi. Kita juga perlu kemampuan untuk bisa manajemen resiko atau resolusi konflik. Juga kemampuan untuk memahami kesepakatan tentang apa yang harus kita lakukan. Kita harus tahu apa yang menjadi tanggung jawab kita, seperti di prioritas, apa yang menjadi tugas orang lain, bagaimana bagian tugasnya, bagaimana kemampuan mendengar ide dari orang lain, dan bagaimana integrasi ide menjadi satu kesatuan yang koheren seperti konstruksi pengetahuan dan yang lain-lain. Intinya, kolaborasi adalah sesuatu yang sangat kompleks karena melibatkan banyak unsur dan orang di situ. Banyak komponen yang bekerja dan terlibat di situ. Dan di sini menurut Pasti Kurnia Zebua, kolaborasi adalah kemampuan menjalin komunikasi efektif sehingga tumbuh daya untuk saling merasa dan saling mendukung. Jadi, komunikasi sesuatu yang menarik banget ya Bapak Ibu di sini, kolaborasi. Kita lihat lagi ini apa ya, saya tutup dulu WhatsApp-nya Bapak Ibu ya, biar ini nggak bunyi di sini. Ya, untuk Bapak Ibu yang tidak bisa hadir, nanti mungkin boleh isi link aja ya, nanti ya saya akan kirimkan lagi, ya tidak masalah. Ada dari Bu Tri Ayu lagi, komponen yang diperlukan: mendengarkan aktif, bersikap terbuka, menjaga komunikasi, mengerjakan proyek baru bersama, memiliki pikiran terbuka. Menarik sekali nih Bapak Ibu ya, banyak sekali skill yang harus kita miliki nih. Nah, kita akan coba tutup dulu yang ini sebelum kita lihat. Nanti kita akan balik ke sini lagi. Kita tutup dulu yang ini. Nah, kita akan lihat sekarang komponen utama kolaborasi. Nah, dari sekian banyak komponen itu, kira-kira bagaimana sih siswa dapat berkolaborasi
dengan prasyarat yang sangat banyak tadi untuk bisa berkolaborasi. Ada satu hal yang memungkinkan siswa kita, yang memungkinkan manusia untuk dapat berkolaborasi. Jawabannya adalah pendidikan. Jawabannya adalah dengan belajar. Yang menarik dari kegiatan belajar pendidikan di sekolah, belajar bersama Bapak Ibu guru di kelas, bukan hanya belajar tentang materi, baik itu belajar fisika, matematika, kimia, biologi, namun mereka belajar tentang rasa, mengerti sesama. Mungkin mereka belajar tentang sopan santun, tata krama, bagaimana menghormati yang lebih tua, bagaimana tegur sapa, bagaimana mereka belajar tentang kepedulian, bagaimana mereka belajar tentang mengerti hak orang lain, bagaimana mereka belajar tentang kasih sayang, mereka belajar tentang hal-hal lain. Kompleksitas itu terbentuk secara alamiah saat mereka belajar. Hal-hal yang menurut kita sangat-sangat kompleks tadi, yang sangat banyak, yang mereka harus bisa sosial emosional, mereka harus bisa ini, mereka harus bisa manajerial, mereka harus bisa itu, yang kelihatan sangat kompleks. Secara sederhana, sudah mereka dapatkan. Secara sederhana, beban itu sudah Bapak Ibu guru ajarkan sejak dari mereka kecil. Peran penting sekolah dan tujuan utama dari pendidikan adalah mengubah perilaku, mengubah karakter, mengubah dari yang tidak tahu menjadi tahu, mengubah harkat martabat, mengangkat harkat martabat mereka, mengubah kedudukan mereka, mengubah pandangan dan wawasan mereka, mengubah pola pikir mereka. Tujuan utama dari pendidikan adalah untuk membantu mereka tumbuh dan berkembang. Dan Bapak Ibu guru mungkin dengan atau tanpa sadar telah melakukan perubahan yang nyata, aksi yang nyata, yang mungkin kalau kita bicara tentang skill atau keterampilan untuk hanya sekedar berkolaborasi saja yang efektif, itu mungkin akan sangat mahal jika kita mengikuti seminar tentang kolaborasi yang efektif. Bagaimana how to kolaborasi yang efektif untuk diajarkan ke siswa, untuk diajarkan ke para pakar dan praktisi. Dan Bapak Ibu guru, dengan segala macam sumber dayanya, dengan segala macam fasilitas di sekolahnya, telah membentuk generasi penerus bangsa, generasi penerus yang selanjutnya akan menjadi estafet penerus bangsa dengan luar biasa. Mungkin mereka bercita-cita jadi guru dengan atau berkat Bapak Ibu mengajar, mereka terinspirasi, lalu mereka belajar sungguh-sungguh dengan tekun, hingga mungkin di masa depannya mereka berhasil mewujudkan cita-citanya jadi guru. Kita bisa lihat bahwa dengan begitu, ada 4 setidaknya komponen besar yang bisa kita lihat dari kolaborasi. Sifat-sifat ini yang perlu ditanamkan. Bagaimana mereka bisa bekerja sama. Artinya mereka tidak hanya individualis. Mereka tidak hanya sekedar mengejar nilai. Namun, mereka juga harus bekerja sama untuk membantu mengangkat value, mengangkat nilai yang lain. Bukan hanya nilai satu orang saja yang sempurna dan yang lain hancur. Mereka harus bisa memiliki, untuk itu mereka harus punya kemampuan sosial emosional. Mereka harus punya keterampilan memahami orang lain dan lain-lain. Lalu, komponen lain yang setidaknya penting adalah saat kita ringkas jadi 4, mereka harus punya tanggung jawab. Mereka harus memiliki take responsibility saat mereka memiliki tugas.
Mereka bekerja dengan sungguh dan bertanggung jawab. Lalu dalam kolaborasi, mereka harus bisa membuat keputusan secara bersama, membuat keputusan substantif secara bersama, berhasil memutuskan sesuatu. Mereka berusaha untuk solve problem. Mereka berusaha untuk mencari sesuatu, mendiskusikan sesuatu, atau dalam bahasa kitanya musyawarah, untuk mendapatkan mufakat. Dan keterampilan terakhirnya adalah mereka bisa bekerja secara mandiri. Mereka bisa bekerja secara interdependent. Mereka tidak bergantung. Meskipun itu kelompok, mereka tidak bergantung. Mereka bisa untuk survive hidup seorang diri dalam istilah lainnya, dalam bekerjanya. Mereka bisa sendiri, namun mereka butuh orang lain. Makanya mereka berkolaborasi. Mereka bisa mencukupi kebutuhan hidupnya sendiri, namun mereka butuh untuk berkolaborasi karena mereka sangat membutuhkan kolaborasi atau butuh orang lain. Kita tidak pernah dan tidak mungkin bisa lepas dari ketergantungan dengan orang lain, bekerja secara interdependent. Kita tidak bisa melakukan semuanya secara baik seorang diri, secara mandiri seorang diri. Ataupun jika kita bisa melakukan semuanya seorang diri, saat kelak kita mati, kita tetap butuh bantuan orang lain untuk mengkafani kita, untuk menguburkan kita dengan layak, dan yang lain-lain. Hal ini menunjukkan bahwa 4 komponen ini adalah refleksi kita bahwa kita butuh untuk berkolaborasi. Kita butuh orang lain dalam banyak hal. Kita butuh untuk berkolaborasi dalam banyak aspek. Kita berkolaborasi dalam banyak hal. Bukan hanya mungkin berkolaborasi join bisnis. Mungkin bukan hanya berkolaborasi untuk hal-hal yang kelihatan sangat luar biasa. Kita berkolaborasi untuk banyak hal. Kita berkolaborasi dengan bekerja sama. Kita berkolaborasi dengan kita mengambil tanggung jawab secara bersama. Kita berkolaborasi dengan saat kita mengambil keputusan secara substantif. Saat kita berhasil musyawarah. Saat kita berhasil mufakat. Kita telah berkolaborasi. Kita telah berkolaborasi saat kita bekerja secara mandiri dan tetap bergantung dengan yang lain. Selanjutnya nanti kita akan membahas lebih lanjut tentang 4 komponen utama dari kolaborasi. Dan 4 komponen utama ini adalah rubrik, adalah dimensi yang telah dilakukan riset secara mendalam oleh ITL tadi. Dan menjadi dimensi bahwa prasyarat pertama atau minimal suatu kegiatan bisa disebut sebagai kolaborasi adalah kegiatan tersebut harus dilakukan secara bekerja sama atau secara bersama-sama. Prasyarat kedua atau untuk level selanjutnya, suatu kegiatan bisa disebut berkolaborasi adalah di mana para peserta dari kegiatan tersebut mengambil tanggung jawab bersama. Dan level selanjutnya dari suatu kegiatan bisa disebut sebagai kolaborasi adalah mereka membuat keputusan secara substantif, secara bersama. Dan level terakhir dari kolaborasi adalah mereka bekerja secara interdependent. Mereka tetap bekerja secara mandiri dan tetap dependent, tetap bergantung dengan yang lain. Nah, sekarang kita lihat dulu video dari Microsoft Education ini. The next dimension we will examine is collaboration. Of all the dimensions, I personally feel collaboration is the most challenging to incorporate in my lesson design. But collaboration is most challenging, yang paling menantang. Namun, ditaruh di nomor 1 karena yang paling dibutuhkan. Yang paling harus dikembangkan. The next dimension we will examine is collaboration.
Of all the dimensions, I personally feel collaboration is the most challenging to incorporate in my lesson design, but the most rewarding when it's done right. Let me explain. The lowest level of collaboration is the common practice of learners working in pairs or groups. But simply giving learners a task to complete together does not always mean they will truly collaborate. On more than one occasion, I have seen one child complete all the work that was meant for a larger group. For effective collaboration, learners must share responsibility to develop a common product, design. Untuk tingkat pembelajar, suatu kegiatan akan disebut kolaborasi saat mereka membagi atau share responsibility. Mereka bekerja secara bersama dan membagi tanggung jawab secara bersama. Mereka memiliki kesadaran untuk mengambil tindakan dan berpartisipasi secara aktif. Or response. In other words, they must craft something together. However, there might be cases in which one learner dominates the team and dictates what the group will produce. So, it is important to ensure that learners work together to make substantive decisions that shape the content, process, or product they will submit. Then learners develop the skills to work respectfully and make compromises in the interest of a common goal. At its deepest level, collaboration requires learners to work interdependently. In other Nah, setelah mereka mengambil tanggung jawab, mereka harus membuat keputusan secara bersama. Dan di level selanjutnya adalah bekerja secara interdependent. words, we must design the learning activity in such a way that each learner's contribution is easily distinguished from the others. At the end of a project, my learners should be able to say, if I hadn't contributed this part, our team would not have achieved its goal. The outcome of a Maka, level tertinggi dari kolaborasi adalah saat satu orang tidak mengerjakan, seperti tadi ilustrasi di awal kita dalam riset yang minimal ada 3 orang tadi, satu orang saja tidak mengerjakan, maka tidak akan selesailah atau tidak akan jadilah proyeknya. Seperti ilustrasi atau yang dikatakan oleh yang ada di video ini, bahwa jika tidak dengan kerja yang saya lakukan, maka tidak akan jadi proses atau kegiatan kerja ini. Oke, ini baterainya lemah, kita lanjutkan. Collaborative learning activity is always richer when it's designed to incorporate interdependence, and our learners gain. Ntar saya off kamera dulu untuk ngambil charger. Oh ya, charger di sini. Ntar saya charger bentar ya. Valuable skills in the process. Few jobs today are done in isolation, and if we want our learners to be prepared for the workforce, we need to teach them the indispensable skill of working well with others. The 21 CLD collaboration dimension is a wonderful guide to help us teach these skills. Next, let's learn more about this dimension by coding a lesson with the collaboration rubric. Nah, terakhir, 21 Century Learning Design adalah panduan praktis yang membantu pengajar atau membantu kita untuk mengajarkan bagaimana kolaborasi itu, bagaimana kolaborasi yang efektif itu, dan dengan dibantu rubrik yang telah disediakan akan membantu dan memudahkan kita untuk mendesain tentang kolaborasi itu. Nah, mari kita lanjutkan slide pembelajaran kita. Maka 4 komponen tadi kita ulang. Pertama adalah mereka bekerja secara bersama, mereka mengambil tanggung jawab secara bersama, membuat keputusan substansif bersama, dan bekerja secara interdependen. Lalu kita akan lihat masing-masing komponen dari kolaborasi. Yang pertama adalah bekerja sama. Nah,
Di sini siswa bekerja sama ketika aktivitas menuntut mereka untuk bekerja dalam pasangan atau kelompok untuk, maka beberapa kegiatannya adalah antara lain mendiskusikan suatu masalah, memecahkan suatu masalah, membuat produk, atau yang lain. Nah, kita akan mulai apakah berikut ini termasuk kegiatan kerjasama? Siswa mengerjakan tugasnya sendiri. Pasangan siswa saling memberi umpan balik. Oke, mungkin boleh dibantu Bapak Ibu untuk yang pertama, apakah ini termasuk kerjasama? Apakah yang nomor 2 ini termasuk kerjasama? Bisa ya atau bisa tidak jawabannya. Yang pertama, kerjasama atau bukan, iya atau tidak, Bapak Ibu mungkin boleh bantu chat. Nomor 2 kolaborasi, nomor 1-nya kolaborasi atau bukan. Nomor 1 tidak, nomor 2 ya. Kita ada lagi Bapak Ibu. Kita familiar jawabannya. Nomor 1 jawabannya tentu tidak, karena yang pertama, masih Bapak Ibu ingat, yang pertama mereka harus bekerja sama. Sedangkan yang nomor 1 pernyataannya adalah siswa mengerjakan tugasnya sendiri. Maka nomor 1 tidak. Nomor 2, pasangan siswa saling memberi umpan balik. Apakah ini kolaborasi? Jawabannya ya. Jadi semuanya benar ya Bapak Ibu. Jawaban untuk nomor 2 adalah ya. Karena nomor 2 termasuk kolaborasi di mana mereka memiliki tanggung jawab bersama untuk memberikan umpan balik. Nah, kita mulai pertanyaan yang lain. Apakah berikut ini termasuk kerjasama? Kelompok kecil membahas suatu masalah bersama. Lalu yang nomor 2, seluruh kelas membahas suatu masalah. Suatu masalah itu topiknya berarti satu masalah. Nomor 1 ya, menurut Pak Providenta Suhulu. Nomor 2-nya Pak, apakah ya atau tidak? Apakah cukup membingungkan nomor 2? Nomor 2 ya, menurut Pak Providenta. Oke, menurut Bapak Ibu yang lain? Nomor 1 dan nomor 2 kolaborasi. Sesuai kebutuhan kolaborasi, 1 ya, 2 ya. Oke, ada lagi yang lain? Atau mungkin jawabannya nomor 1 tidak, nomor 2 tidak? Nggak apa-apa Bapak Ibu, nggak ada yang salah dan nggak ada yang benar. Jika menurut Bapak Ibu nomor 2 tidak, mungkin boleh. Atau mungkin jika Bapak Ibu menurut Bapak Ibu nomor 2 tidak, juga boleh. Ada nomor 1 tidak dan nomor 2 tidak, misalnya juga boleh. 1 dan 2 ya. 1 ya, 2 tidak. Nah, mungkin kita boleh tanya dulu nih ke Bu Tri. Kira-kira alasan nomor 2 tidak itu kenapa ya, Bu? 1 ya, 2 tidak. Kira-kira kenapa nih, Bu, alasannya, Bu? Halo, Bu Tri. Mungkin boleh. Halo, Pak. Iya. Iya, Pak. Suara saya kedengaran, Pak? Kedengaran, Bu. Kedengaran, Bu. Ya. Baik, untuk nomor 1, saya pikir ya, termasuk dalam kolaborasi. Kalau nomor 2, saya pikir kenapa saya jawab tidak, itu karena dia hanya untuk seluruh kelas. Dalam arti kata, bukan bekerja sama, tapi hanya membahas secara keseluruhan saja, Pak. Menurut saya seperti itu. Dan jawabannya betul, Bu. Jadi nomor 1 adalah kolaborasi. Karena itu spesifik. Sekelompok kecil membahas suatu masalah bersama. Mereka membahas suatu masalah dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah spesifik. Mereka membahas suatu masalah, maka mereka nanti akan mengambil keputusan secara bersama. Artinya juga mereka dituntut untuk terlibat mendiskusikan secara aktif di situ. Maka mereka endingnya, akhirnya mereka akan mencapai tujuan, yaitu menyelesaikan masalah itu sendiri. Nomor 2 juga tidak. Nomor 2 tidak, bukan iya. Memang mereka membahas suatu masalah, sama seperti yang nomor 1. Tapi di sini bedanya adalah di seluruh kelas. Seluruh kelas membahas suatu masalah yang sama. Maka mereka tidak bekerja secara bersama-sama. Mereka, bahkan nomor 2, jika mereka
nomor 2-nya bahkan mereka tidak memiliki tanggung jawab untuk melakukan itu secara bersama. Mereka hanya membahas, tidak spesifik apakah masalah itu bisa ya diselesaikan atau tidak diselesaikan. Bahkan karena dia tahu apakah masalah ini akan diselesaikan atau tidak. Lalu yang poin ketiganya, apakah mereka bekerja secara interdependen? Jawabannya tentu tidak. Nomor 2 tentu tidak bekerja secara interdependen. Mereka tentu tidak bekerja secara mengambil tanggung jawab dan bahkan tidak bekerja secara interdependen juga. Maka nomor 2 tidak termasuk dalam kolaborasi. Tidak termasuk dalam kolaborasi karena memang tidak memenuhi 4 prasyarat dalam dimensi kolaborasi. Di mana membahas suatu masalah di nomor 2 itu tidak sama dengan sekelompok kecil yang membahas suatu masalah karena itu spesifik. Nomor 2, sekelompok kelas diartikan general, di mana seperti hanya suatu topik untuk membahas suatu masalah. Bagaimana jika nomor 2 adalah masalah yang dibahas adalah tentang mau bukber di mana kita hari ini. Jika nomor 1, sekelompok kecil membahas suatu masalah yang spesifik seperti bagaimana cara kita untuk mengefisiensi BBM atau yang lain, dan nomor 2 adalah pertanyaannya kita ganti dengan mau bukber di manakah kelas kita hari ini? Apakah itu menjadi kolaborasi? Nah, untuk nomor 2, tentu mungkin kita sepakat bahwa nomor 2 bukan kolaborasi. Nah, selanjutnya, apakah berikut ini termasuk kerjasama? Oke, pertanyaan yang ini, apakah seluruh itu termasuk dalam kerjasama juga? Seluruh kelas membahas satu topik di mana ilustrasinya adalah mereka membahas mau makan apa atau buka bersama apa kita hari ini. Tentu itu bukanlah juga kerjasama. Tetap ada satu orang yang bakalan lebih mengambil peran dibanding yang lain. Mungkin itu adalah moderatornya yang memoderatori sesi untuk dimanakah kita mau buka bersama dan lain-lain. Sedangkan kelompok kecil itu akan jauh lebih banyak orang yang bekerja sama. Mereka bekerja secara bersama dan menuntut mereka untuk berpartisipasi aktif dan pada akhirnya menuntut mereka untuk mengambil keputusan secara subjektif. Meskipun nomor 2 memiliki bahasan atau topik yang untuk dibahas, namun mereka tidak bekerja secara tim untuk menyelesaikan suatu masalah. Mereka tidak bekerja secara tim untuk mendiskusikan suatu topik yang spesifik. Nah, apakah berikut ini termasuk kerjasama? Setiap siswa membuat ceritanya sendiri dan mengirimnya ke pendidik untuk umpan balik. Yang nomor 2, siswa menggunakan OneNote untuk berbagi cerita mereka dan saling memberi umpan balik. Nomor 1 tidak, nomor 2 ya. Ada lagi Bapak Ibu yang lain? Nomor 1 tidak juga, nomor 2 ya. Kita lihat sekarang jawabannya betul, nomor 1 jawabannya juga tidak, karena tidak ada kerjasama. Kita bisa cek di sini ada kata sendiri yang mengartikan dia bersifat individu. Lalu nomor 2, di sini siswa menggunakan OneNote. OneNote tadi adalah penggunaan dari ITL, contoh aplikasi dari IT, informasi teknologi dan informasi IT. Contoh dari penggunaan pemanfaatan dari nomor 1. Ini kebalik yang Pak. Kebalik ya Pak. 1 tidak, 2 ya. Siswa menggunakan OneNote adalah aplikasi dari teknologi untuk berbagi cerita mereka dan saling memberi umpan balik. Di mana saling memberi umpan balik terjadi kolaborasi. Kolaborasi itu bisa banyak sifatnya, tidak hanya harus dalam grup atau apa. Mereka berkolaborasi karena satu siswa yang menggunakan OneNote ini, mereka bisa mengedit, bisa memberikan umpan balik, feedback dan lain-lain. Maka mereka di situ terpaksa atau mereka telah membagi share responsibility dan akhirnya mereka mungkin mereka juga untuk mengambil tindakan yang lain yang memasukkan mereka dalam
tindakan yang disebut sebagai kolaborasi. Nah, tadi kita udah bahas tentang dimensi yang pertama, yaitu adalah bekerja sama, dan selanjutnya kita akan membahas dimensi yang kedua, yaitu tanggung jawab. Tanggung jawab secara bersama. Siswa memiliki tanggung jawab bersama ketika mereka bekerja berpasangan atau berkelompok untuk mengembangkan sebuah produk, desain, atau tanggapan bersama. Maka kasusnya adalah seperti ini. Tanggung jawab bersama lebih dari sekedar membantu satu sama lain. Jadi kalau kita membantu, maka belum tentu itu kita bertanggung jawab bersama. Siswa harus memiliki pekerjaan secara kolektif dan bertanggung jawab atas hasilnya. Maka tetap bahwa siswa juga harus memiliki suatu pekerjaan yang spesifik, yang kolektif, yang bisa dinilai, artinya kolektif juga bisa dinilai, yang bisa dikolek, dan mereka bertanggung jawab tentunya harusnya. Dan bagaimana komponen lagi dari bertanggung jawab bersama? Kita akan lihat pertanyaan pertama ini. Siswa melakukan percobaan laboratorium bersama. Siswa memiliki tanggung jawab bersama untuk melakukan percobaan laboratorium. Apakah ini ya atau tidak? Lalu nomor 2, siswa saling memberi umpan balik. Dalam kegiatan ini menunjukkan hal tersebut, namun hanya ada satu siswa yang memiliki pekerjaan dan lainnya membantu. Apakah nomor 1 ya, dan apakah nomor 2 tidak? Atau apakah nomor 1 tidak, dan nomor 2 ya? Atau nomor 1 ya dan nomor 2 ya? Atau nomor 1 dan nomor 2 sama-sama tidak? Kira-kira apa jawabannya? Dari Pak Torang 1 tidak, 2 ya. Dari Pak Bernard 1 ya, 2 tidak. Dari Bu Hotmin 1 dan 2 ya. Bu Tri 1 tidak, 2 tidak. Oke, Bapak Ibu yang lain. Jawaban nomor 1 iya, dan jawaban nomor 2 tidak. Jawaban nomor 1 adalah ilustrasi yang kita sampaikan di awal tadi, bahwa bayangin ada satu siswa yang bekerja di laboratorium, dan mereka saling tergantung. Yang satu melakukan eksperimen misalnya, yang satu membuat hasil pekerjaan, dan yang satunya lagi membuat analisa. Artinya, setiap siswa itu memiliki tanggung jawab bersama untuk melakukan percobaan laboratorium. Dan jika salah satu dari mereka tidak mengerjakan pekerjaannya, maka bisa dipastikan bahwa percobaan laboratorium itu tidak berhasil untuk diselesaikan. Maka ini masuk ke dalam dimensi kolaborasi. Dan nomor 2, tidak, karena dalam kegiatan ini menunjukkan dalam kegiatan ini hanya ada satu siswa yang memiliki pekerjaan dan lainnya hanya membantu. Artinya, tidak terjadi kolaborasi yang efektif. Mereka tidak bekerja sama secara utuh karena hanya ada satu orang yang memiliki pekerjaan lebih banyak dibanding yang lain. Tidak membaginya secara adil untuk tanggung jawab. Nah, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apakah kegiatan berikut juga termasuk dalam rubrik bertanggung jawab? Oke, nomor 1 dari Pak Torang 1 ya, 2 tidak. Ini untuk yang ini untuk yang tadi atau untuk yang sekarang? Kalau untuk yang sekarang kita baca ulang ya. Seorang siswa mewawancarai rekan di negara lain tentang cuaca lokal. Ini adalah tugas siswa bersama, tapi mereka tidak punya tanggung jawab bersama untuk hasilnya. Nomor 2, seorang siswa bekerja sama dengan teman sebaya negara lain untuk mengembangkan situs web Office 365. Siswa berbagi tanggung jawab untuk pengembangan situs web. Yang mana yang iya dan yang mana yang tidak? 1 iya dan 2 tidak dari Pak Surlan. Dari Pak Torang 1 iya, 2 tidak. Dari Bu Sufian dari Pak Sufian. Pak Surlan ya ini. Dari Pak Surlan 1 tidak, 2 iya, dan dari Pak Ridwan ini 1 tidak, 2 iya. Bu dari Ayu 1 tidak, 2 iya. Kita lihat sekarang jawabannya.
Nomor 1 jawabannya tidak, karena ini adalah tugas siswa bersama, tapi mereka tidak punya tanggung jawab untuk hasilnya. Maka mereka tidak punya tanggung jawab untuk hasilnya, menandakan bahwa mereka juga tidak termasuk dalam rubrik kolaborasi. Dan nomor 2, ya, karena mereka selain memanfaatkan IT, teknologi IT, mereka juga memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan situs webnya secara bersama. Nah, masih ada beberapa hal lagi, antaranya adalah kolaborasi substantif dan lain-lain. Nah, sebelum itu mungkin kita masuk ke dulu. Adakah pertanyaan dari Bapak Ibu yang ingin bertanya sampai sejauh ini? Oke, mungkin belum ada dari Bapak Ibu ya untuk pertanyaannya. Oke, kalau belum ada mungkin kita rehat sebentar ya Bapak Ibu. Kita akan rehat dulu sebentar. Nih. Rehat sebentar, saya stop dulu share screen-nya. Kita istirahat sekitar 15 menit ya Bapak Ibu. Oke, sudah masuk ya. Mungkin saya izin dulu sebentar untuk off cam, Bapak Ibu selagi istirahat, dan juga off mic.